Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video ketiga dari rangkaian video tutorial cara membuat PC diskless. Kalau pada video pertama kita sudah membahas tentang cara membuat USB flash disk bootable Windows 10, kemudian di video kedua kita sudah berbagi cara tentang cara menginstal Windows 10 tersebut ke PC server maupun PC client diskless. Pada kesempatan kali ini, video ketiga kali ini, saya akan berbagi cara mengoptimasi settingan Windows yang sudah kita install tersebut, sehingga harapannya ketika kita menjalankan PC tersebut menjadi lebih ringan dan juga lebih kencang lagi. Oke, disimak saja untuk video kali ini. Oke, jadi pertama-tama yang akan kita lakukan pada saat selesai instalasi Windows 10-nya adalah kita akan melakukan penghapusan user profile server yang kita beri nama tadi pada saat instalasi, yaitu dan menggantinya dengan user profile administrator sebagai satu-satunya user profile yang akan kita gunakan di PC diskless ini. Ya, pertama kita klik start di sini, kemudian di Windows System, selanjutnya di command prompt klik kanan, klik more, lalu run as administrator, klik yes, maka di sini akan terbuka jendela command prompt. Pengaktifan administrator adalah sebagai berikut: kita ketik net spasi user spasi administrator garis miring aktif titik 2 yes, lalu pencet enter. Ini sudah mengaktifkan user profile yang bernama administrator. Lalu selanjutnya kita akan hapus user profile server atau sesuai dengan yang teman-teman beri nama pada saat menginstal Windows 10 kemarin di video kedua. Kalau sini saya memberi namanya kemarin kan namanya server ya, maka di sini saya akan menghapus user profile server, lalu klik delete seperti itu, pencet enter. Nah, ini sudah terhapus. Oleh karena itu kita perlu melakukan restart dulu ya, pencet enter, kita akan melakukan restart. Oke, setelah kita kembali ke desktop, maka yang perlu kita cek pertama sekarang adalah apakah benar profilnya sudah berubah ya. Kita klik di sini start Windows System Control Panel, kita cek di user account sini, maka sini sudah terlihat administrator ya. Sekarang profilnya bukan lagi server. Dan kita cek di disk PC drive C user, maka di sini masih ada 3 folder, yaitu administrator, publik, dan server. Kita perlu hapus saja di folder server ini, delete ya, delete juga dari recycle bin. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah pakai profile administrator ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menonaktifkan password untuk file sharingnya. Kita masuk ke Windows System lagi, Control Panel, Network and Internet, sini Network and Sharing Center, lalu change Advanced Sharing Settings. Maka di bagian paling bawah di All Networks kita turn off password protected sharingnya, lalu klik save. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan ke gpedit sekarang ya, tahan tombol Windows dan R, lalu ketik gpedit.msc ya, lalu pencet OK, maka akan muncul layar local group policy editor di sini ya. Kita klik diperbesar sini biar lebih enak. Kita ke bagian administrative templates, kemudian di bagian network, lalu di laman workstation kita akan enable insecure guest logon. Ya, klik enable di sini, klik apply, oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi cost packet schedulernya di sini. Di bagian limit reservable bandwidth, klik enable lagi. Di sini diisi 100 ya, 100%. Lalu klik oke, seperti itu. Berikutnya kita ke Windows komponen di sini. Kemudian di bagian ke Windows update di sini ya. Lalu cari di sini ya, do not include drivers with Windows Update, enable, apply, oke. Itu aja mungkin cukup ya untuk
masih di lokal grup polisi atau gpedit. Selanjutnya kita akan ke registry editor ya, jet Windows R, kemudian ketik regedit, jet enter. Kita ke HK current browser, control panel, ke bagian desktop. Di sini kita cari menu show delay. Nah, ini menu show delay, pencet aja kasih angka 1, pencet OK. Selanjutnya kita ke lokal mesin, sistem, lalu current control set, control wait to kill service timeout nya diisi 1. Selanjutnya ke bagian kontrol, sini masih di current control set ya. Kita ke bagian kontrol, lalu session manager, di sini memory management, di sini prefetch, lalu enable prefetcher-nya di sini diisi angka 0 ya. Enter. Oke. Setelah itu ke lokal mesin lagi, sistem, current control set, di bagian service ini cari Bluetooth-nya sini ya. Start, kasih angka 4, enter. Ini kemudian juga yang di sini Bluetooth service ini juga start, kasih angka 4, enter. Lalu di BTH ini cari start 4, enter. BTH ini juga start 4, enter. Ini juga BTH ya, 4, enter. Ini lagi, pokoknya kasih angka 4 aja semua, ini sesuai yang saya tunjukkan seperti ini ya. Modem 4, start 4, USB start 4. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita cari ini ya, dia services, klik start, yang keempat juga, enter. Di bagian diagnosis track juga 4, udah enter. Kalau lagi ke bawah di bagian indis, tapi sini start, yang keempat lagi enter. This one start 4, enter. Scroll lagi ke bawah di bagian ras agil VPN, start 4, enter. Ras 2 LTP sini juga start 4, enter. Ras PPOE 4, enter. Ras SSTP 4, enter. Terus scroll lagi ke bawah di bagian sini Xbox Gift, start 4, enter. Xbox Gift Service start 4, enter. Ini ada yang kelewat di WSC Service, start 4, enter. Ini juga WAU Service, start 4, enter. Cari lagi di atas yang masih terlewat, WAS Medic Service, start 4, enter. Scroll lagi ke atas, dapat ada yang kelewat. Ini MPS Service, start 4, enter. Oke, kayaknya udah di situ ya. Selanjutnya ada tambahan sedikit ya. Ini kita input dulu di CMD yang ini. Tapi sebelumnya saya mau input dulu di registry ya, mumpung masih dibuka di sini. Ya, di registry. Ya, di sini di HK local machine software policy Microsoft Windows System. Di sini HK local machine software policies Microsoft Windows System ya. Di sini kita akan membuat di enable smart screen, sini sudah ada ya, kasih angka 0. Kalau belum ada, klik kanan di sini new dword 32, kasih nama enable smart screen sini, lalu kasih keywordnya 0 gitu ya. Kalau belum ada, karena di sini sudah ada, saya biarkan. Lalu yang selanjutnya
di Hack Local Machine Software Policies Microsoft Windows di sini berarti ya, ini sama ya, sama ini sama Microsoft Windows. Lalu di sini saya buat Word 32 bit. Kalau Cortana ini saya copy saja di sini, new 32 bit, paste namanya Allo Cortana, kasih angka 0 ya, sudah 0. Oke. Selanjutnya di Windows Data Collection di sini ya. Microsoft Windows Data Collection Allo Telemetry 0, ini sudah ada ya. Sekali lagi kalau belum ada klik kanan di sini, new Word 32 bit value 0. Oke, itu. Selanjutnya ini sudah selesai ya untuk regeditnya. Kita bisa close aja. Sini close, kita kembali ke command prompt yang tadi. Saya sini Windows System, mau run as administrator sini ya, bisa di copy paste, kalau nggak nanti teman-teman bisa ketik ya. Lalu klik enter successfully. Lalu sini juga saya copy paste, enter, sukses. Oke, setelah itu kita close, CMD-nya sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan menginstal Net Framework offline dari USB bootable Windows 10 Enterprise LTSC saya yang saya gunakan di sini ya. Nah, ini ada Windows bootable-nya yang saya gunakan sejak install kemarin. Ya, caranya di sini lewat command prompt lagi. S. Nah, di sini saya lihat dulu untuk drive-nya, dia pakai drive di H ya, di drive H ini ya, Windows 10 Enterprise LTSC-nya di drive H. Maka ini saya disesuaikan di sini source H ya, seperti itu. Lalu di copy, enter ya, ini akan. Nah, sini sudah complete successfully. Oke, setelah itu close saja ya, ini sudah selesai. Nah, ini nanti bisa di input setelah VGA driver diinstal, bisa di skip ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan optimasi PC ini lewat control panel. Kita klik tombol start, lalu Windows System, dan di sini ada control panel. Di sini user account, di sini change user account control setting ya, ini di paling bawah, geser ke paling bawah, lalu klik OK. Lanjut ke System and Security, di sini di Windows Defender. Oke, kita matikan untuk Windows Defender firewall-nya, klik di sini ya, di turn Windows Defender firewall on or off. Jadi sini di notify, dimatikan, uncheck ya, terus klik turn off Windows Defender Firewall untuk private network setting. Begitu juga untuk public network settingnya juga sama, notify-nya dimatikan lalu turn off, lalu klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan ke autoplay-nya dimatikan ya. Jadi di sini keybind-nya di large icon supaya gampang. Ini ada autoplay, klik ya, di sini dimatikan autoplay-nya ya, dimatikan supaya nanti ketika kita mencolokkan flash disk atau apapun tidak autoplay, tidak langsung membuka. Khawatirnya karena kalau biasanya kita mencolok hard disk USB di sembarang tempat itu biasa membawa virus gitu ya. Jadi supaya tidak langsung menyebar virusnya ke komputer kita, ini sebagai tindak pengamanan ketika kita mencolok USB tidak langsung jalan gitu ya. Kita perlu mengeksekusinya secara manual seperti itu, lalu klik save. Oke, kira-kira demikian untuk optimasi PC server diskless-nya. Ini sudah selesai. Sekali lagi karena saya menggunakan operating system Windows 10 Enterprise LTSC yang sudah dimodif atau yang sudah ditweak. Ya, sini banyak yang dibuang ya. Bisa dilihat sini di start. Bisa dibandingkan dengan Windows yang teman-teman gunakan, itu kalau masih belum ditweak atau belum dimodif itu banyak sekali
tidak perlu digunakan gitu ya. Sementara yang sudah ditweak atau dimodif ini sangat sedikit sekali fiturnya, dan juga untuk settingan optimasinya juga tidak perlu banyak gitu ya, karena semua sudah dilakukan pada bundle di OS Windows 10-nya yang sudah ditweak tersebut. Oke, demikian untuk video ketiga kali ini yang kita sudah membahas tentang optimasi PC server diskless. Selanjutnya kita akan membahas cara menginstal software diskless. Di sini saya menggunakan GCP Solution ya, atau yang dulu kita kenal sebagai Gacape. Kita akan bahas cara pemasangannya pada video keempat selanjutnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Rayanet untuk mendapatkan informasi video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.